Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Lama tidak buat video ya. Oke, hari ini aku mau bawain temanya perasaan dia ya. Perasaan dia saat ini kepada kamu. Mungkin kamu sama dia sering ketemuan gitu ya. Kamu sama dia sering apa ya? Nggak pernah lepas gitu ya, tapi kamu pengen tahu dong gimana dia keadaan isi hatinya. Tapi bukan buat merusak hubungan ya, hanya untuk kamu lebih waspada dalam bersikap gitu ya, dalam bertindak. Karena hubungan itu kalau kitanya nggak banyak belajar ya dari kisah orang lain ataupun dari pengalaman kita, ya kebanyakan kecolongan. Kalau nggak hilang orang yang kita sayang ya banyak pertengkaran yang awalnya kita nggak ngerti. Nggak ngerti tentang pribadinya dia, sikapnya dia ya. Padahal ternyata yang kita kepoin adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat mencintai kita apa adanya. Tapi buat hari ini ya kita cek seperti apa perasaannya dia sama kamu saat ini ya. Buat teman-teman semuanya silahkan difokuskan ya, wajahnya dibayangin gitu. Oke, kita mulai ya. Sebut namanya 3 kali, tarik napas lalu hembuskan. Perasaan dia, ketinggalan. Perasaan dia saat ini kepada kamu. Oke, guys, mari kita buka. Ya, perasaan dia saat ini sama kamu. Kita buka 9 kartu pertama ya. Kita bacain setelah terkumpul. Aduh, aku deg-degan. Tapi memang seperti itu ya. Setiap kali mau membaca pasti aku kayak kedeg-degan gitu. Tangan aku langsung berkeringat. Aduh, 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Oke, guys. Bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu? Ya, jangan bilang. Dan pasti kamu udah tahu, udah hafal ya kartu yang udah aku buka ini. Jadi kamu ada hubungan dengan orang yang atau berdealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan ya, sudah punya anak gitu ya, sudah punya oke. Oke, bagaimana perasaannya saat ini sama kamu? Ya, gini, dia dalam hatinya bilang gini, sebenarnya sih menjalin hubungan sama kamu itu ya ada yang apa ya, apa sih yang dia inginkan itu nggak seperti itu gitu. Jadi saat dia menjalin hubungan sama kamu, dia pengennya bahagia, berjalan lancar, saling mendukung, saling support gitu. Tetapi saat dijalani itu nggak seperti itu, nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tapi perasaannya kenceng sama kamu gitu, ya. Ya, kecewa tapi dia tidak bisa lepas dari kamu gitu ya intinya. Oke, di sini kamu posisinya adalah sebagai orang ketiga ya, tetapi sangat amat dekat dengan dia. Jadi kamu tuh tahu banget dia, dia tahu juga tentang kamu ya. Tapi ya itu, entah kamu saat ini sudah memiliki anak gitu atau masih punya pasangan ya. Tetapi di sini meskipun kamu dalam keadaan seperti itu, dia apa ya? Tidak meninggalkan kamu gitu. Dia berjalan terus bersama dengan kamu gitu. Dalam keadaan kamu masih memiliki pasangan atau ada atau kamu tuh adalah single parent ya. Memang sikap dia belakangan ini ya, cuek, tidak peduli sama kamu gitu ya. Kayak orang nggak suka, nggak cinta gitu ya, kerasanya gitu. Susah banget buat, diajak komunikasi ya, gitu. Tetapi dia dalam hubungan ini sama kamu, perasaannya dia tuh sayang gitu. Dia sayang banget sama kamu ya. Dia memang orangnya tipe pendiam atau kalem ya. Dia itu sayang gitu. Dalam hubungan ini dia sayang, cinta, bergairahnya sama kamu gitu. Apa ya, kamu pernah ngerasain gak di dalam dada kamu tuh ada rasa
panas, debar-debar, tapi dia menyeluruh ke seluruh badan itu kalau inget seseorang yang kita cintai itu rasanya sebahagia itu. Jadi panas itu kan dari dada ada rasa senang ya, senang hati, menjalar ke telapak tangan tuh berkeringat tuh rasanya kalau inget kamu itu kayaknya gitu, sayang gitu ya. Kayak sayangnya ikhlas gitu sama kamu ya dalam hubungan ini gitu. Ya, begitu sih kata kartunya. Dalam jalannya ke depan nanti dia semakin serius sama kamu ya, pikiran apa ya, keyakinan dia sama kamu tuh semakin kuat gitu bahwa kamu adalah orang yang selalu ingin bersama dengan kamu dan selalu kamu tuh nggak bakalan dilepas gitu aja gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi terus berjalan hingga ke depan nanti walaupun banyak ujian, walaupun banyak rintangan ya, walaupun mungkin kamu ada single parent, ada keluarga atau kamu punya pasangan gitu ya. Dia tuh kayak punya keteguhan hati ya, kepercayaan bahwasannya kamu itu akan dia miliki seutuhnya. Wow, kenceng banget perasaannya kayak gitu. Wadaw. Ada yang kayak gini ya, kan kadang-kadang kalau yang udah punya pasangan atau udah punya keturunan salah satunya yang nggak gitu ya, lama-kelamaan kan dia infil gitu ya, lama-kelamaan berubah karena mungkin dia nggak mau effortnya terlalu tinggi, juga nggak mau banyak pikiran, akhirnya tuh kayak dia lepas gitu ya, pergi gitu. Kalau ini enggak. Ya, seperti yang dia pikirkan di awal gitu loh, dia pengen bahagia, pengen senang, pengen jalannya enak sama kamu, tetapi di dalam perjalanannya kamu sama dia itu banyak kendala ya, yaitu susah ketemuan, sering bertengkar, sering berselisih paham ya, ada aja percekcokan, komunikasi juga on off gitu. Tapi dia tuh kayak kamunya sering kangen, dianya juga kayak sengaja aja gitu. Tapi memang dia tipikal orang yang cuek gitu loh ya ke kamunya itu loh, tapi dia nggak pernah berpikir untuk mempunyai satu dua tiga di belakang kamu, enggak, cuman memang tipenya dia kayak gitu loh, cuek gitu ya. Dia tahulah kamu ada siapa gitu ya, kenapa hubungannya agak sulit tuh Kak, dia tahu gitu persis jalan-jalannya kamu tuh, dia tahu tek-tek-teknya gitu, dia tahu, dia ngerti, makanya dia sabar dengan cara diam gitu ya. Yang biasanya dia comel, sering ya hubungin kamu gitu ya, tapi ternyata saat udah tahu siapa kamu tuh dia kayak yang jaga jarak sih enggak ya, cuman komunikasinya itu loh kayak males gitu ya. kayak kayak gitu lagi on off gitu loh ya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah di jiwanya dia untuk mencari yang baru kah atau ingin berselingkuh dari kamu gitu, apa mau meninggalkan kamu, itu dia nggak ada rasa ke sana ya. Dalam jalannya nanti ke depan memang kamu sama dia tuh banyak keruwetan, susah gitu perjalanan ke depannya ya. Ada himpitan, banyak perjuangan lah di dalam hubungan kamu ini ya. Banyak overthinking di dalam hubungan ini gitu ya. Terus juga banyak urusan-urusan yang selalu ada menghadang di antara apa ya, di antara kalian gitu. Ada aja masalahnya padahal kamu udah sangat percaya sama dia, apapun kamu nggak pingin gitu kalau kamu ngelakuin kesalahan, nggak sampai kamu ngulangin kesalahan itu gitu ya, pengennya berubah jadi yang lebih baik, tapi nanti ada satu masalah bikin kamu gitu lagi, padahal kamu udah konsisten buat nggak mau kayak gitu, buat komitmen gitu ya, buat tidak akan bersikap jelek gitu sama dia. Tetapi setiap kali ada urusan ini datang, bikin kamu overthinking lagi, ribut lagi, ruwet lagi. Aslinya kamu tuh memang tulus dan sayang sama dia, begitu juga dengan dia ke kamu. Karena ada urusan-urusan inilah yang muncul, yang membuat hubungan kamu sama dia itu kayak banyak kerintangan ya, nggak sejalan gitu, nggak sepemikiran. Padahal memang karena ujian cinta memang seperti itu. Jadi kata Tuhan tuh apa? WC kata Tuhan. Kamu nggak bisa bilang kamu cinta, kamu suka pada sesuatu kalau tidak ada ujiannya, cie, kan gitu ya. Jadi selalu ada ujian di setiap perjalanan percintaan itu ya. Orang maukah itu kamu single, maukah kamu jadi orang kedua, ketiga, selalu ada ujiannya. Salah satu mungkin akan lebih banyak overthinking, salah satunya lebih cuek. Semua itu apa ya, diberikan untuk jadi ujian gitu ya, yang sebenarnya memang harus dijalani dengan tulus dan teguh gitu ya. Nah, di sini
Akhirnya ke depannya jalannya tuh kayak banyak bertengkar, banyak kesusahan ya. Jadi sering cemburuan gitu, kalau dia deket siapa, ada orang baru tuh siapa tuh langsung cemburuan, gitu. Tetapi sikap dan rasanya ke kamu tuh kenceng. Ya mudah-mudahan ini adalah cerita yang terjadi ya, yang begitu sangat nyata, tetapi kalian tetap sama-sama, tidak saling berjauhan, tidak berjarak sengaja untuk saling melupakan gitu ya, tidak membuat salah satu sakit hati hanya karena ingin pergi gitu. Jadi kalau memang keadaannya ruwet seperti ini karena cemburu, karena komunikasi kurang, sebaiknya diomongin gitu ya. Kalau mau lanjut harus ada komitmen serius dan perkataan ulang. Dari awal kan udah emang mau lanjut buat komitmen ya, tapi kan namanya ujian di perjalanan tuh selalu ada, nggak bakalan mulus gitu. Diucapin lagi gitu supaya untuk memperkuat gitu, mau dibawa kemana hubungannya, mau bagaimana. Kalau memang sudah on off-nya sering gitu ya, cemburunya parah walaupun sayang gitu, tetap dia akan sama kamu gitu. Ada jodoh nggak sih? Belum, kartu jodohnya belum keluar ya. Tapi yang aku pahami dari kartu-kartu ini adalah kamu tuh punya pasangan, atau dia tuh punya pasangan dan punya keluarga gitu ya. Tapi kamu masih tetap sayang sama dia. Dia juga gitu ya. Jadi ini bisa energi bolak-balik ya guys ya. Jadi hari ini aku buat video ini adalah energinya bisa bolak-balik, tapi lah ini kita akan menarik energinya dia ya, energinya dia tuh saat ini begitu. Jadi dia maunya berjalan bagus, mulus, tidak seperti apa yang terjadi saat ini, tetapi sudah begitu dia masih tetap bersama dengan kamu ya, memberikan kepercayaan, semakin kuat hatinya, perasaannya sama kamu di dalam banyaknya ujian ini, banyak cemburu, banyak marah gitu ya. Tapi dia tidak pernah melepas kamu, dia selalu kembali ke kamu gitu. Karena mungkin kamu yang minta putus, jadi dia nggak mengiyahkan, tapi kalau dari dianya mengiyahkan, berarti udah selesai, nggak ada lagi perjalanan lagi yang lain-lain ya. Kalau di kamunya putus, di dianya enggak, masih akan ada lagi cerita. Tapi kalau di dianya bilang putus, di kamunya enggak, ya udah dari dia selesai semuanya. Nah, oke teman-teman semuanya, eh di sini memang posisinya tidak terlalu rumit ya, tetapi lebih didominasi oleh perasaan panas hati atau dada ya. Ini karena cemburunya besar, karena LDR ya, jarak jauh. Jadi dia punya kecurigaan tingkat dewa. Sehingga di dalam hubungan ini tuh yang takut kehilangannya kenceng banget. Cemburu karena takut kehilangan sebenarnya itu ya, takut ada saingan gitu. Jadinya seperti itu. Apakah dia punya orang lain ya selain aku gitu misalkan. Itu overthinkingnya kamu yang membuat hubungan ini akan jadi rusak gitu ya, yang sebenarnya kamu memang ini kan tidak baik dijalanin ya, posisinya kamu ada juga bukan orang yang apa namanya, kamu tahu ya, kamu dia bukan single gitu. Jadi kamu harus tahu posisi kamu apa gitu ya. Terus tidak perlu banyak berdebat gitu. Ya memang perasaan perasaan kamu bebas gitu. Orang dia punya kamu, milik kamu, kamu mau gimana aja terserah kamu. Ya betul memang, tapi kan aku di sini kan memberikan gambaran dari cerita dari kartu ini ya. Bahwasanya kalau memang tidak ada OVT gitu, itu tidak akan terjadi keruwetan karena OVT itu muncul ya. Akhirnya timbul keruwetan dan panas hati di antara keduanya, sering banyak bertengkar, saling bertengkar aja gitu ya, karena masalah hal-hal yang sepele gitu ya. Dan komunikasi sih lebih parahnya, dan pertemuan padahal sama-sama sayang gitu, sama-sama cinta, tetapi egonya besar dalam menilai pandangannya masing-masing. Jadi gitu ya, namanya orang LDR kan selalu dituduh yang enggak-enggak. Ya nggak sih? Gitu. Jadi emang perasaan dia sayang sama kamu, dia mencintai kamu ya dengan tulus gitu. Ya, di sini kamu mungkin banyak overthinking ya sebagai orang kedua, dan bikin kacau perjalanan cinta kalian. Tetapi di sini
Dia terus selalu bersama dengan kamu, terus berjalan hubungan ini dengan didasari perasaan cinta gitu ya. Dalam sebuah hubungan ini dia memang banyak cobaannya kamu dan dia, jadi harus sabar gitu ya. Cobaannya apa? Ya namanya kehidupan, dan kamu tahu kamu bukan orang sendiri dan dia juga bukan orang sendiri, ya ini ya rintangannya yang harus kamu lewatin. Akhirnya dari sinilah ya, dari pasangan-pasangan kalianlah kamu banyak on off gitu ya. Jadi antara kamu sama dia banyak sering salah paham gitu di dalam komunikasi. Tetapi walaupun banyak sering ada kejadian keributan apapun gitu ya, masalah apapun, kamu sama dia tidak pernah berpisah. Dia selalu kembali kepada kamu gitu ya. Kamu juga nggak pernah bisa lepas dari dia karena kamu juga sayang sama dia. Itu yang terjadi ya, nggak pernah lepas, nggak pernah pergi dari kamu. Ya perasaannya memang sayang seperti itu ya, kalau orang punya rasa sayang tuh nggak mau sampai mudah untuk meninggalkan gitu ya. Kalau lagi berantem ya berantem wajar gitu ya di dalam hubungan, tapi kalau untuk meninggalkan dia akan pikir-pikir berkali-kali. Dan on off-nya dia juga nggak mau sih sebenarnya, tapi memang lagi fokus saat ini di karir, di keuangan ya. Begitu juga dengan kamu, dan dia juga sama gitu. Dan nanti jalannya ke depan happy ending nggak sih gitu, gimana? Happy ending nggak sih ke depannya? Aku lihat sih di sini ya, dia akan semakin sayang dan cinta sama kamu, dan mungkin kamu fokus pekerjaan, dia juga fokus, jadi sama-sama saling mendapatkan target ya. Karir dia juga dapet, kamu juga dapet, perasaan juga sama-sama saling mendukung, itu bisa guys. Jadi kamu sama dia bisa bertahan lama ya. Di sini ada perasaan yang kenceng, yang sayang, yang serius sama kamu gitu ya. Akhirnya rezeki ini mengikuti bagaimana cara berpikir kamu dan dia dalam hubungan ini. Karena kalau kamu dan dia tidak didasari dengan pemikiran yang bagus ya, walaupun serius, tapi pemikiran kamu nggak bagus, nggak akan kamu dapetin kebahagiaan di dalam sebuah hubungan ya. Apalagi kamu adalah orang ketiga dan susah untuk mendapatkan rezeki itu terkumpul gitu. Jadi pemikirannya itu dulu apa namanya, didinginkan gitu. Jangan terlalu banyak kecemburuan, emosi. Jadi biarkan dia seperti layang-layang terbang, tapi ya jangan sampai jangan sampai dikasih kecurigaan terus, nanti akhirnya putus, jangan. Jadi saling mendukung, saling support, dan yang paling penting adalah saling mendoakan ya. Apapun itu, siapa tahu ya berjodoh, kita tidak pernah tahu ya. Perbuatan baik kita itu akan mengantarkan kepada cita-cita kamu seperti apa dan inginnya apa. Jadi nanti semakin serius dia sama kamu, cintanya sama kamu, maka kamu harus lebih adem lagi perasaannya supaya rezeki itu gampang didapat. Karena kalau hati lagi adem, pikiran adem, banyak sekali ide-ide yang keluar ya. Jadi dia juga enak deket sama kamu, saling support, dan rezeki juga mengalir gitu. Jadi bukan cuman hubungan yang kayak gitu-gitu aja, tapi ada tujuannya jelas ya, ada pencapaian yang jelas. Jadi kamu nggak merasa buang-buang waktu di perjalanan dengan dia ya. Semoga berjodoh. Kita cek di energi tarotnya seperti apa perasaan dia sama kamu ya. Yang jelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya, ganjil ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 masih ada harapan buat bersama sampai beberapa ya, bisa jadi langgeng gitu ya. Yang jelas hubungan ini tuh didasari atas pemikiran ya. Jauhi OVT, pemikiran yang bagus dan dingin akan mendatangkan banyak harapan bagus, termasuk dengan rezeki juga berdatangan. Jadi kata orang, apakah dengan mengganti pasangan rezeki kita akan beda? Betul, karena beda pikiran. Jadi samakan dulu pikirannya, targetnya masing-masing mau arah kemana, jadi dikasih jalan gitu. Misalkan memang hubungan ini didasari atas cinta, atau ada sesuatu hal di luar sana yang akhirnya terjadi hubungan ini ya. Misalkan kamu dengan pasanganmu kurang bahagia dan dia juga sama, akhirnya kamu dipertemukan semesta bersatu, misalkan seperti itu jalannya. Jadi saling bikin satu jalan atau plan, mungkin dia
akan serius kepada keluarganya dan finansialnya, kamu juga harus fokus kepada finansial kamu dan, berikan waktu kepada dia dan kamu juga berikan waktu untuk bersenang-senang buat kamu, hilangkan OVT. Karena OVT itu merusak semua jaringan kehidupan ya, termasuk dari, semua awal musibah datang tuh dari OVT-nya kita masing-masing ya. Jadi dia turun ke hati, di hati tuh banyak berkecamuk, rumit, kusut ya, lari ke kepala panas segala macam. Akhirnya komunikasi jelek kemana-mana, pikiran jelek. Jadi mau ganti 10 orang pun dalam 1 tahun, kalau OPT terus nggak akan bisa berhasil kehidupan kebahagiaannya masa depannya. Jadi itu dulu yang diperbaiki ya. Kita lihat cek energinya di tarot seperti apa. Kalau ini kan kalian nggak bisa lihat gambar orang-orangnya sedang gimana gitu ya. Kalau di tarot kan kita bisa lihat. Tapi di sini di lintrik aku sukanya adalah em, perasaan kecilnya aja ketahuan gitu. Selingkuhannya api yang mana aja tahu gitu ya. Dan di sini kamu tipe orang yang periang gitu, yang selalu pinginnya duluan mungkin ngechat atau teleponan ya. Dan dia orangnya sangat pendiam gitu ya, sangat pendiam tapi hangat gitu. Tapi kalau udah ngobrol tuh bawel gitu, perhatiannya juga apa ya, bikin kamu kelepek-kelepek. Orangnya sederhana tapi terlihat seperti orang berpunya, berharta, berkedudukan, berpendidikan, tapi orangnya sederhana. Banyak orang yang suka, banyak orang yang seneng, tapi hatinya tidak mudah tergoda. Dia tetap apa ya namanya, fokus gitu ya dengan pekerjaannya. Mungkin memang karena dia terlihat auranya itu ya, kulitnya hitam manis atau sawo matang, nggak putih ya, tinggi badan 168 sampai 180 ya, rambut setelinga atau di bawah, di atas pundak ya. Em, Wajahnya tegas tapi manis gitu ya, senang dilihatnya gitu. Terus alisnya nggak tebel banget, nggak tebel tapi kecil, tipis ya, tapi terlihat nyata, kelihatan alisnya bagus gitu ya. Terus punya lesung pipit kalau senyum ya, pokoknya manis orangnya. Terus punya genggaman yang bikin kamu tuh seperti tersetrum ya. Itu dia ya ciri-cirinya. Dan orangnya bawel gitu, tapi bukan untuk sesuatu yang jahat, itu karena untuk candaan sama kamu. Dan kamu tuh kan orangnya humoris, dia orangnya kayak gitu, bawel, jadi bawanya ketawa gitu ya, seneng, happy gitu. Jadi di sini juga sebenarnya kamu nggak gampang OVT, tapi di dianya OVT gitu. Akhirnya kamu kayak ke distract dia, jadi keikutan cara dia, akhirnya kebiasaannya dari dia itu kayak nular ke kamu. Itu hati-hati ya. Jadi siapapun kita dan kamu sedang berhubungan dengan siapa, ingat itu ya pesan aku. Daya lintriknya loh begitu katanya. PT itu kan merusak jaringan, penghancur ya seseorang tuh yang gaibnya itu. Ya, aku kasih tahu ya soal gaib ya. Jadi teman-teman gini, jangan salah loh, dalam hal percintaan kamu mungkin kamu pikir nggak ada siapa-siapa, ada orang yang dia yang suka sama dia, terus dia ngegunain sihir tuh ada. Tadi ada kartu-kartu sihirnya. Dia ada gitu ya, digituin sama orang lain gitu. Jadi melalui apakah melalui hal-hal yang bersifat kayak hantu-hantu gitu? Enggak, bukan barang-barang yang terlihat gaib, enggak. Jadi orang menggunakan itu apa, menggoyangkan mentalnya, bapernya tuh tinggi, itu kan dia bisa mainin gitu ya. Makanya kenapa aku selalu bilang jangan lupa berdoa gitu loh, sebab berdoa itu kan sebagai pelindung kita ya. Eh, bukannya ini ngajarin sesuatu yang mustahil, apa sih itu gitu loh, yang nggak penting, bukan gitu ya. Menurut aku gini, kamu mungkin lagi sayang banget sama dia gitu, terus tiba-tiba perubahan dari dia banyak sekali dan kamu nyangka itu adalah karena dia sibuk atau karena dia ada apa namanya, emang ada keluarga yang rungsing bikin dia capek jadi nggak pernah hubungin kamu. Enggak, kamu jangan salah juga ya. Kamu juga harus jaga diri gitu ya, jaga ibadahnya, sebab ya dia itu nggak mungkin lah manusia biasa, pasti ada lah kena orang yang begitu-begitu, kan dia orangnya asik gitu, banyak yang suka gitu, ngerti kan?
kelihatan kaya tapi padahal orangnya sederhana, itu yang diincernya gitu loh, dia manis gitu. Jadi bikin orang tuh yang lihat dia tuh kayak kesemsem sampai mabuk kepayang gitu. Akhirnya dia menggunakan cara lain seperti ngegodain dia, was-was, hatinya dibikin was-was gelisah gitu. Tahu, pernah denger kan? Nah, itu termasuk dari godaan setan, dari was-was gelisah itu dia sihir yang memberikan angin untuk dia selalu curiga, selalu was-was, panas hati. Nah, itu. Jadi kamu tuh harus inget dengan omongan ini. Kamu inget ya kalau udah nonton ini kamu inget, oh iya bener katanya Mas Mada itu kan bisa jadi. Nah itu, jadi jangan selalu gaib ya, tapi inget juga sama gaib. Jangan selalu apa-apa gaib, tapi jangan lupa gaib gitu. Oke guys, kita cek di tarotnya seperti apa. Perasaan dia saat ini kepadamu, sebut namanya di dalam hati, bayangkan wajahnya ya. Tarik nafas. Oke guys, selesai. Seperti apa perasaannya dia saat ini? Wah, dermit. Lagi ada apa nih kalian nih? Oke, dia di sini seperti orang yang banyak merenung ya, banyak merenung. Jadi orangnya bukan orang sembarangan. Selalu apa-apa itu dipikirin dulu, apa-apa itu mungkin dia selalu nggak sembarangan gitulah ya ngambil keputusan atau apa, ini baik enggak, ini bisa dijalanin enggak. Jadi kamu beruntung ya dapet mungkin deket sama orang ini tuh bukan orang biasa, dia tuh pemikir gitu. Jadi bukan tipe orang yang suka gonta-ganti pasangan. Jadi ini rezeki mungkin bisa dapet kamu dapet dia gitu. Orangnya pemikir banget, jadi introspeksi diri terus gitu. Mungkin dia salah atau mungkin ada yang kurang gitu ya di dalam kebaikan yang dia lakukan, sehingga dia banyak sekali ngalamin cobaan. Tetapi di sini dalam batinnya sebetulnya dia belum bisa ngelupain kamu. Dia sampai di dalam kesendiriannya aja dia selalu ngerenungin tentang kamu, betapa kamu baiknya, betapa kamu begitu berharga untuk dia sebagai penerang jalan dia. Mungkin yang dulu dia gelap gulita, ada kamu selalu memberikan kebahagiaan. Kamu kan humoris orangnya gitu, banyak ketawa, terus membuat dia tuh selalu happy gitu ya. Jadi dia tuh yang kalem, kamu yang happy gitu, jadi kayak seimbang gitu. Dia seneng gitu kamu ada dalam kehidupan dia. Tapi akhir-akhir ini mungkin dia banyak diem ya, the hermit, dia banyak diem sikapnya gitu. Bukan karena kamu yang jahat sih, tapi karena beban kehidupan yang saat ini sedang dia jalani. Oke, ada apa lagi? Ada X of Pentacles, artinya dia lebih fokus kepada finansial. Bener kan kataku? Karena orang ini sudah memiliki pasangan atau berkeluarga ya, jadi dia lebih fokuskan dirinya bukan terhadap cinta-cintaan gitu. Hubungan dengan kamu itu enggak bukan sebulan 2 bulan, tapi udah lama. Jadi dia fokus ke finansial. Ya mudah-mudahan ada jodoh sih, jangan terlalu lama gitu menjalin pacarannya atau hubungannya, jangan diem-dieman gitu. Kalau kamu udah tahu posisinya memang kamu bukan orang yang pertama gitu ya, tapi kamu harus selalu bersikap dan apa ya namanya ya, istilahnya tidak terbebani dengan posisi kamu adalah sebagai orang siapa dan siapa gitu ya, tetapi kamu memposisikan kamu fokus ke diri kamu bahwa kamu saat ini sedang ada jalinan hubungan dengan dia gitu. Jadi harus didasari dengan ikhlas dan bahagia gitu, maksudnya posisi ini. Bukan kamu malah menderita, sedih, murung gitu ya. Orang kerja keras tapi hatinya murung gitu karena kamu tidak terekspos atau tidak diberikan apa ya, akses untuk gini loh, tidak, orang lain nggak ada yang tahu kamu tuh punya hubungan dengan dia. Jadi kamu jangan berpatokan seperti itu. Kalau kamu memang sayang sama dia dan dia juga sama kamu, sama-sama punya komitmen bersama, jadi kamu merasa bahagia ada di posisi kamu saat ini dan tidak mengharapkan apa-apa lagi. Yang penting kamu ada dia bersama dengan kamu gitu ya. Kamu fokus ke sana. Jadi kamu dan dia sama-sama fokus di keuangan juga, di karir, dan kamu lebih mementingkan eh dunia sih ya, Pentacles tuh gitu. Apa, ada energi unsur tanah yang mana adalah tentang
kenyataan hidup gitu. Kamu sedang sedang berkarir itu fokus gitu untuk kesuksesan, begitu juga dengan dia gitu. Jadi nggak fokus ke omongan orang atau ke target gimana orang bisa tahu kalau kamu hubungan dengan dia gitu. Enggak, kamu enggak bukan ranah apa bukan fasenya, bukan fase ya apa namanya ya, bukan sifatnya kalian seperti itu. Jadi kamu udah seneng punya dia, dia juga seneng ada kamu gitu. Jadi bukan bersifat ingin dikenal ya. Aduh, cinta berseginya ini bener-bener kayak bijak banget ya. Ada Ace of Pentacles. Oke, di sini ada kamu sama dia itu memang ada keterikatan gini loh. Kalau kamu sedang ada masalah. Lanjut guys. Aduh, tadi sempet terpotong karena habis baterai. Oke. Ada Ace of Pentacles. Artinya adalah hubungan kamu sama dia itu selalu ada awal baru gitu ya. Dalam setiap peristiwa atau ada masalah apa gitu ya, selalu tidak pernah ada ini loh gini nih, setiap kali ada masalah selesai selalu ngejalanin awal baru. Jadi yang kemarin-kemarin tuh nggak pernah apa namanya diulas lagi gitu ya. Jadi kamu tuh selalunya yang udah ya udah gitu, langsung lanjut lagi ke hal yang lain gitu. Jadi selalu ada awal yang baru di antara hubungan kamu sama dia. Jadi istilahnya tidak pernah mengungkit lagi gitu, yang udah ya udah gitu ya. Kamu sama dia di sini juga fokus terhadap karir dan selalu bekerja sama di dalam bisnis apa aja ya, entah itu juga kalian punya bisnis yang sama atau tidak, tapi sama-sama saling mendukung ya. Ada As of Pentacle. Hubungannya seperti itu sih, kayaknya nggak ngebosenin ya. Jadi jiwa-jiwa orang yang pada cerdas kayaknya. Lalu ada apa lagi di kartu selanjutnya? Ada Queen of Wands ya. Ya kamu queen ya gitu. Kamu nggak pernah peduli sih gitu ya kalau dia kemarin habis nyakitin kamu gitu. Yang penting dia masih ada balik lagi bisa komunikasi sama kamu gitu. Kamu nggak mau nyelesain masalah apa yang udah terjadi kemarin gitu ya. Yang kamu tahu nggak tahu kamu punya mungkin kemarin kamu overthinking sama dia, tapi pas udah ada dia, pas ngobrol sama dia dan kembali baik lagi kayak udah lupa dan nggak mungkin dia ngelakukan hal itu gitu. Jadi kamu nggak pernah apa ya namanya ya, tidak pernah memojokkan dia gitu. Begitu juga dia jadinya kebiasaan karena sifat kamu ya. Di sini dianya juga masih sayang sama kamu. Ada Prince of Cups. Kalian tuh sama-sama sayang ya, meski sama-sama menuju atau banyak ke duit gitu ya, ngejar duit. Kamu juga mungkin udah nggak mau dicinta-cintaan terus gitu ya. Dia juga berpikirnya ke arah itu juga di sini, tetapi kalian sama-sama masih saling sayang gitu, sama-sama menjaga sayangnya itu gitu. Bagaimana perasaan dia saat ini kepadamu? Ada Eight of Cups ya. Artinya adalah dia memang atau kamu ya kalau lagi bertengkar tuh memang maunya pergi ninggalin dia gitu ya. Dia juga orangnya nggak mau sih ninggalin kamu, tapi ini kan karena kamu dipaksa jadi kayak kayak terpaksa dia ninggalin kamu juga. Pasti nggak bakalan jauh-jauh deh, balik lagi karena memang dia belum akan bisa menyeberang atau menyemplung ke dalam laut ya. Dia tetap ngejar, nunggu kamu ngejar dia lagi gitu ya. Dia nggak pernah sih mau ninggalin kamu, dia cuman berharap dengan cara dia seperti itu pura-pura mungkin ya membuat kamu atau hubungan komunikasinya dengan dia kembali membaik gitu. Jadi kamu akan menggunakan pengalaman tersebut, tidak mudah untuk mengatakan putus, tidak mudah untuk mengatakan berpisah gitu. Jadi dia sengaja seperti itu supaya kamu itu bisa sadar gitu bahwa perkataan itu tidak baik. Ada Five of Cups, perasaan dia saat ini sedih ya. Kamu memang kalau lagi ngomongin kamu pengen udahan sama dia gitu, dia sedih hatinya gitu, kayak beneran gitu loh bakal ditinggalin sama kamu gitu ya. Apalagi pas kamu udah maksa banget gitu untuk ninggalin dia sudah untuk ninggalin kamu, dia ini mengiyahkannya itu sedih, dia lemas juga sih gitu loh ya. eh
apa ya, dia mikir kamu mungkin udah nggak tahan ya dengan hubungan ini gitu. Cuman memang dia berharap kamu paham bahwa sebenarnya dia butuh kamu ya, dia mungkin banyak diem, banyak tidak fokus ke kamu, banyak tidak romantis ke kamu. Sebetulnya dia punya banyak kesedihan di dalam batin dia tentang kerumitannya dia di dalam kehidupannya dia sendiri yang tidak bisa dia ceritakan ke kamu gitu ya, terhadap apa yang sedang dia hadapi gitu. Tetapi kamu selalu memintanya untuk pergi ya, akhirnya memang iya, di sini ada energi kamu yang paling besar gitu untuk meminta dia pergi dari kamu. Jadi dia sih langsung nurutin gitu loh. Kayak kamu kan lagi sedih gitu ya, udah tinggalin aja sih. Jadi kayaknya dia itu kayak itu loh, kalau udah diem gitu ya, kamu terus aja di pojok-pojokin terus terus akhirnya ya ya udah deh gitu ya. Dalam kesedihannya dia tanpa berkata-kata gitu, akhirnya dia jalan terus mengiyahkan kata-kata kamu. Lalu bagaimana perasaan dia saat ini? Queen of Sword ya. Kamu itu yang lagi galak banget soalnya di sini ya. Terus dianya itu yang ya udahlah gitu, ya udahlah mungkin emang ini salah gitu ya. Emang ini salah dia gitu. Menurut pikiran dia gitu, dia pergi sambil apa namanya? Tegaskan diri dia gitu supaya bisa apa namanya ya? Oh, aku langsung nggak enak sih dengan 3 kartu ini. Jadi, dia memang ada kesedihan dari permintaan yang kamu minta ke dia ya untuk pergi ninggalin dia. Lalu tidak lama, dia seperti ingin berperang ya dengan kamu gitu loh. Kamu selama ini selalu membuat dia itu terpojok, terlalu disalahkan. Jadi dia ingin lebih tegas saat ini kepada kamu bahwasanya dia tidak akan pernah lagi bisa disakiti oleh kamu dengan tuduhan-tuduhan kamu, dengan perkataan-perkataan kamu ya. Dia di sini akan melawan kamu kalau kamu nanti membuat dia sakit lagi gitu ya. Istilahnya kamu menyuruh dia untuk pergi atau putus dari kamu itu tidak tersiksa dia tersiksa, dia sakit gitu. Akhirnya dia seperti ada kekuatan untuk bisa melawanmu kembali gitu ya. Di sini Six of Wands, bahwasannya dia akan berusaha lah ya untuk mendapatkan kamu lagi, dia akan berusaha untuk bisa memperbaiki hubungan ini ke depannya gitu. Karena mungkin saat ini yang dari kartu tarotnya sendiri aku lihat karena OPT ya, karena OPT ini. Di sini disebabkan oleh OPT juga, kalian sampai hari ini tuh kayak sering buruk sangka terus ya, nggak pernah sejalan, sepemikiran gitu. Nah, nanti dia mungkin akan berjuang untuk mendapatkannya kembali, kepercayaan kamu, bahkan mungkin kamunya juga bisa kembali ke dia ya. Perasaan dia saat ini ke kamu ya, dia akan terus berusaha ya, dari setiap kegagalan yang sudah kalian lewati dan tuduhan-tuduhan kamu terhadap dia. Dia ingin sekali memperlihatkan bahwa dia tidak seperti apa yang sedang kamu tuduhkan sama dia gitu ya. Dia ingin berjuang hal itu gitu. Dia selama ini tuh fokus di karir, tapi kamu menyangkanya mungkin karena on off ya. Kan perbuatan yang tidak terpuji di dalam hubungan adalah on off. Karena selalu ada penghinaan dan pertengkaran yang sangat dahsyat di sana. Banyak fitnah-fitnah, makanya jangan sampai on off lah ya. Adalah walau lagi sibuk kasih tahu aja. Nine of Wands. Udah disuruh pergi gitu kan, udah disuruh ninggalin, tapi dia justru langsung tegas gitu, nggak mau ninggalin kamu. Dia akan berusaha lagi untuk datengin kamu, atau mungkin dia akan berusaha meyakinkan atau memperlihatkan bahwa dia tidak pernah berbuat hal yang kamu tuduhkan. Nine of Wands, dia akan bertahan dengan kamu ya, meskipun ya saat ini hubungan kamu tidak seperti apa yang dia pikirkan gitu, tetapi dia terus akan kuat dan semakin kuat dalam jalannya ke depan menjalin hubungan sama kamu. Akan ada satu fase perbaikan di mana kamu akan memiliki sikap yang lebih bijaksana, dan juga dia akan lebih paham tentang diri kamu. Jadi dia dari kejadian ini dia akan mengerti gitu ya, bahwa komunikasi itu penting, dan kamu juga dari masalah ini juga ngerti bahwasanya menghargai orang lain tanpa komunikasi juga harus gitu ya. Jadi jangan memaksa orang harus komunikasi terus gitu ya, sampai-sampai nuduh-nuduh.
gitu yang enggak, padahal memang dia lagi fokus kerja dan dia ada hal yang nggak bisa dia bicarakan ke kamu soal kehidupannya atau rahasianya dia yang nggak dia kasih tahu. Mungkin dia punya hutang, dia harus serius di sana ya, ngerjain tugasnya itu untuk menyelesaikan agar bisa menutupi hutang-hutangnya, atau dia harus jadi di hatinya itu dia dingin, nggak ada perasaan gairah, seksnya nggak ada, gairah cintanya juga hilang, karena dia emang lagi banyak beban uang gitu, banyak beban tentang penderitaan dia kayak kelaparan gitu. Mungkin dia saat ini nggak begitu banyak uang, tapi kamu mungkin nggak tahu kalau dia makan apa nggak makan, ya kan? Dia nggak mau ngasih tahu dia bisa hidup dengan apa namanya, dengan sampai hari ini tuh dengan apa, kamu nggak tahu, dia nggak menceritakan hal tersebut. Ini bisa saja terjadi saat ini kepada dia dan dia udah mati rasanya gitu. Dan berhubungan dengan kamu itu sebenarnya dia sayang dan seneng, nggak mau sampai kamu pergi dari dia. Tetapi di sini ada perasaan bahwa apa ya, ada di mana dia tuh bilang, "Nggak mungkin ini saya kasih tahu ke dia kalau saya memang benar-benar nggak bisa makan, nggak bisa tidur, dan hidupnya nggak enak gitu ya di dalam kehidupan dia saat ini." Mungkin kamu kan LDR, kamu nggak tahu bagaimana penderitaan dia di sana. Kamu taunya mungkin dia udah bosen sama kamu, nggak pernah ada komunikasi. Tadi kan di kartu lintriknya ada on off terus ya, kartu on off sampai keluar dua. Di sini juga ada kartu Eight of Cups dan Five of Cups, artinya adalah mungkin karena komunikasi juga ya, perasaannya banyak sedih. Di sini banyak overthinking. Di sini juga ada Five of Pentacles, artinya adalah berhubungan dengan keuangan ya, ada hal-hal yang membuat dia memang sangat fokus ke uang dulu daripada ke cinta ya. Kamu tahu mungkin dia terlihat kaya, terlihat mewah, tapi sebenarnya dia menutupi kekurangannya dia gitu ya. Lalu ada The Judgment, artinya apa, dia terlahir seperti apa ya, gara-gara habis marahan sama kamu ini disuruh pergi dan segala macem. Dia seperti berubah jadi diri dia yang lain, jadi diri dia yang berbeda. Dia ingin merubah bagaimana sikap dia nanti ke depannya ya. Kalaupun nanti dia ditinggalkan sama kamu, bener-bener kamu pergi dari dia, dia mau tetap berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Dan dia juga berdoa semoga masih bisa terhubung dan masih bisa berjumpa sama kamu gitu ya. Itu sih dia doanya ya, The Judgment. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya dengan keadaan yang baru di mana nanti dia sudah beres mungkin masalah gitu ya, kamu juga mungkin tahu-tahu sudah dapat pengganti. Ini kayaknya kamu jadi deh pergi ninggalin dia ya, the fool ya. Akhirnya dia nanti akan berkelana tanpa kamu. Ya, berarti di tarotnya sendiri aku lihatnya kalian sudah putus atau berpisah ya, tapi di lintriknya kamu sama dia bersama gitu. Tapi nggak ada putus. Tapi di sini kalau di tarotnya ada perpisahan. Ada zodiak The Hermit, ada Gemini, ada Leo. Oke, ada si Pisces, Leo lagi, Sagittarius, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus, em, ada Scorpio, Aquarius, dan Cancer. Hai kamu semua yang sedang di fase ini, apakah kamu yang meninggalkan dia atau menuduh atau menyuruh dia pergi? Tetap baik hati, jangan berprasangka buruk, maafkan segala kesalahannya, semua terjadi karena kehendak semesta ya. Kalau memang harus berpisah saat ini kamu dan dia, tapi percayalah dia mencintai kamu sebenarnya gitu. Dan kamu juga sebetulnya juga tidak mau kehilangan, tapi kamu sudah waktunya untuk fokus terhadap perbaikan masa depanmu, karirmu, pribadimu. Mungkin ada yang kurang, jadi kamu harus the hierophant ya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada semesta, kepada alam. Sembuhkan jiwa ragamu dan kembalilah menjadi orang baru ya. Semoga kalian masih ada jodoh, bisa ketemu lagi gitu di dalam perpisahan sementara mungkin ya, mudah-mudahan bukan selamanya. Tapi kalaupun ini selamanya, tetap harus berbaik sangka kepada dia. Itu sama halnya kamu membebaskan karma untuk dia ya. Kalau kamu tidak membebaskan, tidak memaafkannya, berarti kamu tidak membebaskan dia dari karmanya. Oke, guys, apapun itu ya, keputusan ada di tangan kamu. Semoga pembacaan yang aku omongin ini yang aku jabarin ini ya bisa dipahami nggak sih gitu ya. Soalnya kayaknya aku aja ngomongnya nggak ngerti.
Aduh, gimana sih gua? Tapi ya gitu kan. Jadi kayak ke distract gitu loh. Langsung ih kasihan banget sih udahannya kok malah berpisah gitu. Jadinya nggak mau ngomong terus terang deh. Ya, hai kamu di sana. Hai buat teman-teman semuanya yang cuman ya ngintip doang. Nggak apa-apa. Ini hasil pembacaanku buat kamu. Semoga diterima, silahkan di komen. Please jangan satu orang 10 komen. Please jangan ya. Galak nih gue hari ini. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Tetap fokus ya sama diri sendiri. Jangan suka banyak OVT ya, karena OVT itu racun kehidupan, menghancurkan semua cita-cita ya. Jadi gimana supaya nggak OVT? Makanya lebih dekat dengan semesta dan alam ya. Karena di sana kamu walaupun dalam kesendirian tidak merasa kesepian, dengan alam kamu selalu bisa mengadu ke sana. Jadi kamu dengan pasangan juga enjoy, kembali lagi bersih karena kamu udah ngadu ke yang tak terlihat atau bahkan ke alam semesta, kepada leluhur supaya dibukakan ya, dihilangkan OVT untuk si dia ya. Teman-teman semuanya, kalau memang kamu sedang dalam keadaan putus gitu ya, sudah ikhlasin aja ya. Semoga mendapatkan ketenangan batin di antara kamu sama dia, sama-sama saling mendoakan dan support, dan sehat selalu teman-teman semuanya. Bye bye.